Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hamdan bila ghayah wa syukran bila nihayah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi la nabiyya ba'dah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Hadratil mukarram wal mukarramah, keluarga besar Majelis Taklim Nurul Amal. Alhamdulillah kepada juga para ibu-ibu Majelis Taklim Nurul Amal, Ketua Majelis Taklim Nurul Amal, Ibu Rika, beserta sahabat-sahabat pengurus dan juga seluruh jamaah, bil khusus guru kita Al-Mukarramah Ibu Ustadzah Hajah Suryati yang alhamdulillah selalu setia mendampingi kita bersama di Majelis Taklim Nurul Amal ini. Kita doakan beliau senantiasa dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dan semoga setiap langkah niatnya di dalam bi'i'la'i kalimatillah walibtigha'a mardatillah selalu mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami sayangi Kak Lis yang saat ini berjuang di Cilengsi ya? Oh, Jonggol. Yang saat ini berjuang di Jonggol. Alhamdulillah, tambah keluarga, tambah saudara, tambah taklimnya juga. Kita doakan selalu ada dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Ibu Hajah Nursah, orang tua kami yang insya Allah selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pembawa acara dan sahabat-sahabat Majelis Taklim Nurul Amal, para orang tua kami, keluarga besar almarhum Bapak Hamdani bin Bapak Haji Abdul Manaf. Kita doakan anak mantu cucunya Allah jadikan zuriyah yang salihin was salihat. Salah seorang ulama mengatakan, kalau rumah kita, lingkungan kita, tempat kita biasa dipakai buat ngaji, meskipun kitanya nih yang ngurusin ta'lim, bukanlah seorang ulama, keluarga besar kita nih bukan juga dari keturunan ulama atau keturunan kiai, tapi insya Allah barokahnya kita sendiri keluarga pada ngaji, ngajak orang lain pada ngaji, rumah rela redho dipakai buat ngaji, maka insya Allah keturunannya dipastikan ada yang jadi ulama. Gitu ya. Setidaknya keturunan kita juga doyan ngaji. Seenggaknya sedikitnya keturunan kita seneng ngaji. Kalau Ningsila Hasina bilang, nasab itu tidak menentukan nasib. Nasab itu keturunan, itu nggak menjamin nasib kita seperti apa. Tapi mengajilah agar dari dirimu dan terus keturunanmu memiliki nasib-nasib yang bagus, menentukan nasib-nasib yang baik, dan mengaji itu yang akan menentukan kebaikan dari nasib dan nasab selanjutnya. Jadi kita ngaji, beruntung kita kata ibu gimana? Beruntunglah kita ngaji, baik buruknya diuji, dosa kita diampuni, kumpul kita dirahmati, taat kepada Allah dan Rasul dan raja guru yang betul, harapan amal dikabul, di surga kita berkumpul. Nabi Muhammad akhir zaman nerima wahyu Al-Quran, kami mohon tetap iman, di kubur mendapat aman. Itu kan nasihat ya, nasihat banget. Belum tahu, ada TV belum ada, handphone belum ada, bahasa-bahasa kata-kata mutiara belum ada, tapi udah jadi nasihat gitu ya, disambungin dah tuh.
Disambungin nama ya Rabbi bil Mustafa, biar jadi tawasul gitu, biar jadi tawasulnya kepada baginda Rasulullah SAW. Diingetin tuh kalau kita lagi ngaji. Dulu saya suka dengar kalau saya lagi ngintilin ngaji nenek saya demen banget kalau nginep rumah nenek saya, karena kan di rumah adiknya banyak. Kalau di rumah mulu kan ngomong mulu ya, kalau di rumah nenek kan ngikut-ngikut ngaji, entah kan dijajanin gitu ya. Kita ngikut ngaji dah tuh, ngintil-ngintil aja tuh nenek kita kemana ngaji, lebaran silaturahmi ke rumah guru-guru. Ntar dah tuh kita didorong-dorong dah tuh sama nenek kita. Ustazah nih cucu saya, doain cucu saya biar jadi orang benar, katanya gitu. Kan doa itu, jangan jadi orang-orangan. Jadi orang ada yang jadi orang beneran, ada yang jadi orang-orangan. Kalau jadi orang-orangan mah tibang ngeribet menu-menuin negara doang, menu-menuin muka bumi gitu kali kata nenek saya. Kalau jadi orang beneran mah kan bisa jadi manfaat buat dirinya dan orang banyak. Lagi kalau orang-orangan mah, orang tua kita dulu pemahamannya kayak wayang. Wayang makan bisa dimainin sama dalang, ya kan? Nah, biar jadi nggak dimainin sama dalang, biar supaya bisa bawa hidup diri sendiri, maka didoain jadi orang beneran. Dulu kita sampai nengok, lah emang kita ini orang-orangan. Bisa doain ustazah, doain kiai, doain bib, doain wanife, biar nih cucu saya jadi orang beneran, kan gitu ya. Oh, sering dah tuh dengar, beruntunglah kita ngaji, baik buruknya diuji. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang diperintah, mana yang dilarang. Udah gitu kalau kita ngaji, dosa kita diampuni, dosa diampuni lah, emang bener banget. Lah, orang tua kita dulu boro-boro dia megang kitab hadis sih, orang dia cuma dengerin doang, itu juga sambil merem, kerjaannya juga pada di sawah. Anaknya kagak ada yang dikit, ngaji juga yang sambil nyusuin, ngaji juga yang sambil diribetin sama anak, ngaji juga sambil senderan sambil merem. Tapi ketika dia bilang, dia baca tuh hadis Nabi walaupun maknanya dosa kita diampuni, emang bener banget. Dari mulain kita keluar rumah ngaji, itu semua yang disinari oleh matahari memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala buat orang yang ngaji. Sampai kita balik ke rumah, terus aja malaikat memintakan ampunan kepada Allah buat orang yang ngaji. Kumpul kita dirahmati, kumpul kita nih dapat rahmatnya Allah, dapat kasih sayangnya Allah. Al-jama'atu rahmatun. Berkumpul itu, rame-rame itu turun rahmat Allah. Kalau turun rahmat Allah namanya kasih sayang Allah. Kita yang banyak dosa, kalau ada kasih sayang Allah, ada ampunan Allah. Kita yang banyak pinta, dengan kasih sayang Allah ada dalam pengijabahan Allah. Kita yang banyak suka banyak pikiran, dalam kasih sayangnya Allah dikasih jalan keluar oleh Allah. Tuh kumpul kita dirahmati. Apalagi nasihatnya? Taat pada Allah dan Rasul. Taat sama Allah, atiullaha wa atiur rasul. Jadi orang kerjakan, udah perintah Allah kita jalanin, larangan Allah kita tinggalin. Yang simpel-simpel aja udah begitu. Ya, hidup pengen selamat dunia dan akhirat, kerjain perintah Allah, ikutin apa yang didemen, apa yang disuka, apa yang dicontoh sama Nabi Muhammad SAW. Emang disuruh sama Allah, wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dicontohin, apa yang dibawa, apa yang diajarkan, apa yang disukai oleh Nabi Muhammad SAW, deketin, kerjain. Wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi nggak demen, apa yang Nabi nggak suka, jauhin. Taat sama Rasul, ikutin jalan Nabi Muhammad. Rabbi faj'alna bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa anisna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Ya Allah, jadikanlah orang hidup ngikutin jalan Nabi Muhammad SAW. Dapat tunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, bahkan sampai wafat kita, meninggal dunianya kita ada di jalan yang Nabi SAW tunjukin.
mati dalam iman, Islam, amal soleh yang diterima, dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma kepada Allah dan Rasul dan raja. Raja itu apa? Pimpinan-pimpinan, pemimpin-pemimpin, presiden-presiden, pemimpin masyarakat, RT, RW, lurah, camat, wali kota, bupati dan seterusnya gitu ya. Disuruh taat asal ajarannya benar gitu. Dan raja, guru yang betul. Kenapa nih? Dulu mah sampai di garis bawahi guru yang benar. Guru yang bisa bikin kamu dekat pada Allah. Guru yang bisa bikin kamu jauhin dari yang dilarang oleh Allah. Guru yang bisa tambah taatmu kepada kedua orang tua. Guru yang bisa membuat dirimu lebih memperbaiki diri. Guru yang bisa mempererat kebaikan-kebaikan dengan dirimu. Bukan makin kita ngaji kita makin jauh dari Allah. Makin kita ngaji kita makin nyeleneh gitu ya. Ucapan-ucapan kita makin nggak bener, nggak baik. Bukan. Harapan amal dikabul, di surga kita berkumpul. Nabi Muhammad akhir zaman. Kenalin tuh. Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nerima wahyu Al-Qur'an. Tuh, wahyu terbesar dan mukjizat terbesar Nabi Muhammad yang masih bisa kita rasakan hingga saat ini, alhamdulillah, adalah Al-Qur'anul Karim. Wahyu pertama turun surah Al-Alaq, kita masih bisa baca. Wahyu terakhir turun Al-Yawma akmaltu lakum dinakum surah Al-Maidah, masih kita baca 1500 tahun yang lalu, tapi kita masih bisa merasakan bagaimana mukjizat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita yakin dengan Fatihah yang kita baca, itu Fatihah ada di dalam Al-Quran, wahyu Al-Quran. Yang kita minta apa? Yang kita minta apa? Bukan urusan-urusan yang kecil. Yang kita minta urusan yang gede. Kami mohon tetap iman. Ya Allah, tetapkan iman itu selalu dalam diri kami. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Allah berpesan, janganlah engkau wafat kecuali dalam keadaan Islam, kecuali dalam keadaan pasrah. Kami mohon tetap iman, dikubur mendapat aman. Aman dikubur. Emang orang tua kita dulu nggak pernah dengar hadisnya bagaimana Rasulullah SAW menyampaikan bahwasanya kalau kita nggak hafal 30 juz Al-Quran, setidaknya hafalkanlah 30 ayat dalam Al-Quran, yaitu surah Al-Muluk, yang membuat dirimu akan selamat dari siksa kubur, selamat dari pertanyaan kubur, selamat dari himpitan kubur, selamat dari gelapnya kubur. Pada baca, bukan cuman baca, emang gak pada baca belajar huruf, tapi pada apal. Itu sampai dibawa ke alam kuburnya, hafalan yang ada dalam dadanya, ya dalam pikirannya. Dia mau tidur rapi, dia gosok gigi dulu. Kalau dulu mah barangkali bukan pakai pasta gigi, tapi dia bersihkan giginya. Dia wudhu, dia istinja, dia wudhu. Naik ke atas tempat tidur, banyak yang dibaca, termasuk surah Al-Muluk. Dia nggak tidur juga kalau belum baca surah Al-Muluk. Dia nggak tidur kalau dia belum sholat witir sebagai sholat penutup. Sebagai sholat penutup. Karena Nabi SAW melaksanakan sholat witir di akhir setelah melaksanakan kewajiban fardu. Yang terakhir yaitu sholat isya, setelah bang dia isya langsung witir. Ada kalanya pernah Nabi SAW juga dalam keadaan kondisi yang capek, lelah, Nabi SAW melaksanakan sholat witir di akhir waktu
di akhir malam. Maka setelah sholat tahajud dan yang lain-lainnya, Nabi tutup juga dengan sholat witir. Jadi sholat witir boleh dikerjakan setelah ba'diyah isya, juga boleh dikerjakan sambil selesai sholat malam atau sholat tahajud dan sholat-sholat yang lainnya. Ya Bu ya, Masya Allah, Insya Allah. Alhamdulillah pelajaran kita ini sampai pada khatimatun fil azkaril maksurah. Penutup daripada kitab ini diisi dengan zikir-zikir yang ada dalam al-maksurah. Al-maksurah ya, di dalamnya terdapat zikir untuk membantu kita ingat. Karena bagaimanapun kita harus akuin apa yang telah disusun oleh ulama, apa yang telah disusun oleh kekasih-kekasihnya Allah, sehingga bisa menghidupkan waktu kita, memberikan juga kepada kita semangat untuk apa nih yang mesti kita lakukan. Maka ulama menyusun dengan sedemikian rupa. Ada zikir ya, ada zikir petang, waktu subuh zikir doa, ada zikir sore. Jadi menandakan memang kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah kepada Allah, disuruh ingat kepada kapanpun dan dimanapun ya. Halaman berapa? Kalau di kitab saya halaman 20. Ya, kalau yang di kitab satunya lagi halaman 13. Jadi ada yang halaman 13, kan kadang beda cetakan ya. Ada yang halaman 20. Di sini langsung yang pertama adalah doa selepas azan. Ma yuqalu ba'dal azani. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yuqalu ba'dal adhani. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilah wal-fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم inni as'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu sekalian, bahwasanya waktu mustajabah doa kata Nabi di antaranya, karena banyak sekali waktu mustajabah doa, tapi diantaranya adalah bainal azan wal iqamah, antara azan dan qomat. Kita bilang qomat ya, antara azan dan iqamah itu adalah waktu mustajab doa. Jadi kalau kita diperkenankan oleh Allah, kenapa saya bilang kita diperkenankan oleh Allah? Karena yang nggak diperkenankan oleh Allah, suara azan banyak yang nggak ngedenger. Bahkan handphonenya berbunyi azan,
dia nggak berusaha untuk mendengarkan, atau bahkan ghaflahnya kebangetan sampai dia udah hampir kelewat waktu sholat, dia bertanya, emang udah azan? Gitu ya. Ghaflahnya lewatan banget lah, suara azan kita masih alhamdulillah listrik nggak dipadamin di Jakarta. Mudah-mudahan Allah selalu pelihara, ya kan Bu? Kemudian juga handphonenya bunyi, biasanya suka banyak yang pakai suara azan gitu pas waktu-waktu sholat kan, masya Allah, sampai nggak ngeh tuh, ghaflahnya kebangetan kan ya Bu ya. Ya man bi dunya washtaghal qaddarahu tulil amal, bukan pakai ain, pakai hamzah ya. Kalau amal pekerjaan perbuatan, kalau amal tuh banyakan angan-angan. Awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minkal ajal, awalam yazal fi ghaflatin hatta dana minkal ajal. Tuh sama darinya, minka darimu gitu ya, minhu darinya, minka darimu. Sampai nggak sadar saking lalainya, ajal ngedeketin, makin dekat darimu, darinya tuh dari orang yang ghaflah tersebut. Walanya zubillah min zalik. Maka Nabi ngajarin kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan, wa a'udzubika minal ajzi wal kasal, wa a'udzubika minal jubni wal bukhal, wa a'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Biar apa? Supaya nggak ghaflah, supaya nggak lalai, gitu ya. Karena kalau Allah, kenapa saya bilang tadi kalau Allah, izin Allah, karena banyak yang nggak diizinin sama Allah, nggak kedenger azan, nggak peduli sama azan. Tuh, padahal orang yang nggak dengerin suara azan, nanti telinga-telinganya tuh dikucurin sama ter. Tuh, aspal udah hitamnya tuh ternya, tuh yang udah digodok di neraka, dikucurin. Kemana? Ke telinga-telinga yang waktu di dunia dengar suara azan dia pora-pora budeg. Dengar suara azan dia nggak berhenti. Nah, maka yang kita dengerin suara azan yang terdekat dengan kita, yang lebih jelas, yang paling dulu. Kalau udah dengerin yang suara azan paling duluan, udah kelar, ada kan ntar bersaut-sautan tuh, ya udah yang penting udah cukup yang pertama gitu. Nah, ibu ntar mau nyuap mau makan kagak jadi-jadi. Baru mau Allah Akbar, ya jawabin lagi Allahu Akbar. Yang pertama, yang paling dekat juga dengan kita, paling jelas kan kalimatnya, kita jawab. Habis itu doa selepas azan. Rahasianya adalah ketika Nabi bilang kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah ya Rabb, saya nggak minta balasan apa-apa dari umat saya, tapi kalau ada umat saya yang mendoakan saya agar saya diangkat derajatmu, padahal tanpa didoain nama kita, Nabi udah diangkat derajatnya oleh Allah. Warfa'na laka dzikra. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, saya cuma pengen didoain nama umat. Tawadu banget kan? Dia pengen didoain nama umat untuk apa? Untuk aku bisa diangkat derajat olehmu ya Allah. Dan pada kandungan doa yang terdapat kalimat dalam doa setelah azan ini, ada kalimat tersebut. Maka siapa yang mendoakan Nabi agar diangkat derajatnya oleh Allah, kata Nabi, wajib syafaati, maka ia wajib dapat syafaatku. Kalau kita dengar satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa orang yang mengunjungi makamku di Madinah, wajib dia dapat syafaatku. Tentu di sebagian besar dari kita, ya Rob, kita belum ke Madinah. Ternyata rahmatan lil alamin ini terbukti memberikan kasih sayang bagi sekalian alam yang belum ada undangannya, belum ada bagiannya, belum ada milik rezekinya gitu ya, untuk bisa dapetin yang harus kita dapetin, yaitu dapat wajib dapat syafaat Nabi sendiri gitu ya, yang memastikan ini wajib dapat syafaatku. Tapi ternyata siapa yang doain Nabi? Nah ini bahkan gak harus di Madinah. Apalagi kalau doanya emang lagi di Madinah. Makanya kayaknya penasaran banget kalau umpamanya
udah lagi di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu buat obat-obat kangen pada di rumah. Asal suara azan, suara qomat di sono pada direkam. Mana suaranya enak-enak banget. Emang speakernya bagus-bagus banget juga. Suasananya juga, ya Allah, tempat diturunkan perintah sholat. Walaupun berangkatnya aja tuh Nabi dari kota Mekah kan, untuk menerima perintah sholat perjalanan Isra wal Mi'raj. Jadi lebih meresapi. Saya antepin pada ngerekam azan, pada ngerekam qomat sambil dia ngejawabin. Buat obat-obat kangen di rumah nih, iya rekam dah. Emang suaranya beda lah, emang orangnya juga beda. Apa yang di Mekah sama yang di rumah kita, sama yang di kampung kita gitu ya. Biarin. Tuh kenapa? Itu suara, itu doa yang terkandung dalam doa selesai azan, itu terdapat doa tersebut. Kita bisa dapetin wajaba syafaati. Dan juga orang yang haji ada di Madinah 9 hari. Orang yang haji bertentu ashur maklumat, cuman di bulan tertentu aja ada di Mekah Madinah. Orang umroh apalagi tibangan sebentaran doang kan gitu ya. Tapi kan doa selesai azan sehari aja kita dikasih oleh Allah kesempatan berapa kali? 5 kali. 5 kali. Di kampung kita masing-masing, di rumah kita masing-masing, dalam keadaan kita masing-masing, sehari 5 kali untuk kamu bisa dapat kesempatan wajib syafaati. Wajib dapat syafaat. Gitu. Jadi kayaknya bakal ngenes banget. Bakalan nyesel banget. Allah kasih kemudahan, nggak pakai bayar 30 juta, enggak. Nggak pakai naik pesawat 9,5 jam, enggak. Nggak pakai ninggalin keluarga, enggak. Emang nggak pakai juga kita bayar, emang belum ada juga buat bayarnya. Sehari 5 kali. Wajib kata Nabi dapat syafaatku. Ngapain? Baca doa setelah azan. Kalau udah tahu begitu makan azan, kita tungguin. Kalau udah tahu begitu makan, kita dengerin biar supaya kita juga bisa doa selesai azan. Nggak kemarin-kemarin repot aja kita mau doa selesai azan. Hari gini udah berapa azan yang udah kita dengerin. Umur udah banyak, katakan udah 60 tahun. Sehari 5 kali kali 60 tahun. Setahunnya 365. 365 kali 50. Kali 5 lagi. Udah berapa suara azan? Hari gini. Tahu kita kagak apal, katanya suara azan. Apa gimana sih? Kalaupun memang ada, ya, kalaupun memang ada di antara kita yang belum hafal doa selesai azan, baca nggak apa-apa. Berusaha nyatet tulisan kita sendiri, tulisan orang nggak bisa kebaca, tulisan kita sendiri. Upayain, berarti hari ini kita mendengar kebaikan dalam doa azan ini, berarti Allah inginkan kita untuk membaca doa selepas azan yang di dalamnya ada mendoakan Rasulullah, dan Nabi sampaikan wajib syafaati, ia wajib mendapatkan pertolonganku, syafaatku, amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah rabb hadhihi da'wati tammah, ya Allah ya Rabb, ini adalah doa yang sempurna, wassolatil qaimah, dan sholat yang akan didirikan. Ati, nah dari kalimat ini, ati, berikanlah, perkenankanlah sayyidana kepada Nabi Muhammad SAW al-wasilah. Wasilah di sini adalah kedudukan. Al-wasilata di sini artinya adalah kedudukan. Al-wasilata wal fadilah, kedudukan dan keutamaan, wasyarafa dan kemuliaan, wad darajatal aliyah dan derajat yang tinggi, ar-rafi'ah yang luhur, wab'asul maqamal mahmud alladzi wa'ata, dan utuslah, wab'asu dan utuslah, tempatkanlah al-maqamal mahmud pada tempat yang terpuji, alladzi wa'ata yang telah engkau janjikan ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Karena doa antara azan dan iqamah mustajab, tambahin deh, Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah, ya Allah kami memohon padamu kesehatan hati, kesehatan badan, fiddin dalam urusan agama, wad dunia dalam urusan dunia, wal akhirah dalam urusan akhirah. Bahkan hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, barang siapa orang yang selesai azan baca doa kedua orang tua, maka Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat, wahai malaikat,
catatlah bagian bagi orang yang mendoakan orang tuanya selesai azan. Ada hadis riwayat 5 kali atau 3 kali gitu ya, atau 7 kali dibacanya, pada umumnya 3 kali gitu ya. Maka dia termasuk kategori orang yang soleh walaupun dia belum soleh gitu ya. Maka dia dikategorikan oleh Allah, tulis tuh malaikat, dia tuh anak yang dia baca doa selepas azan lalu dia iringin doa kedua orang tua, maka kasih dia bagian jadi orang baik, jadi orang soleh ya. Makanya tinggal ditambahin Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Enggak ada ruginya lagi kan kita doain orang tua. Udah doa kita kabul antara azan dan iqamah, udah gitu. Jadi kita termasuk orang soleh itu untung gak sih? Lah untung banget. Yang pertama, orang jadi anak soleh itu doanya nggak sampai orang tua di dunia, sampai orang tua masuk alam kubur, doa anak yang soleh terus nyambung. Satu. Yang kedua, orang soleh udah didoakan oleh Nabi langsung di arasy di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika Nabi jawab, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Kalau kita nggak soleh nggak termasuk dalam doa itu dong. Yang ketiga, kata Allah dalam Al-Quran, Annal ardo yarisuha min ibadiyas solihin. Bahwasanya ini bumi yang terhampar luas, aku sediakan buat orang yang soleh. Yang gak soleh mah pada numpang. Yang kagak soleh mah pada tibang dia tuh bukan miliknya. Tapi Allah warisin ini bumi, buat siapa? Buat hamba-hamba Allah yang soleh. Pada pengen rumah gedean, yaudah minta sama Allah. Yang penting salatnya soleh dulu kitanya. Gitu ya. Apa yang kita pengenin, Allah punya. Apa yang kita butuhin, Allah ada. Apa yang kita lagi cita-citain, Allah akan kabul. Soleh dulu dah, bener dulu dah, kerjain perintah Allah dulu dah. Ketika dalam firman Allah pada ayat yang lain, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa idza sa'alaka 'ibadi fa inni qarib. Kalau hambaku bertanya, katakan aku ini dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan menjawab, mengijabah semua yang mereka minta, yang hamba-hambaku minta. Tapi kata Allah, terlebih dahulu ujibu da'wata da'i idza da'an. Jawab kalau aku panggil. Panggilan Allah pertama azan. Panggilan Allah buat ibadah haji umroh. Ntar panggilan Allah lagi buat kita meninggal dunia. 3 panggilan tuh. 3 panggilan yang mudah-mudahan sebelum panggilan yang ketiga kita ngerasain panggilan kedua, yaitu ibadah haji dan umroh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi kenapa sih jadi anak soleh itu perlu banget buat kita? Karena yang pertama, orang yang soleh itu, anak yang soleh itu doanya panjang, nyambung sampai orang tua kita sampai di alam kubur, doanya masih nyampe tuh dari anak yang soleh. Yang kedua, orang soleh didoakan Nabi ketika Isra Mi'raj. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Yang ketiga, ingat Allah udah janjiin sama kita, ini bumi yang terhampar luas buat hamba-hambaku yang soleh. Kenapa ibu juga seadanya? Karena ibu tahu di dunia kalau lega-lega banget capek. Tanya ada orang yang pada bangun rumah 1.500 meter. Ya, kalau pas lebaran pembantunya pada pulang ngepel, bayangin. Bayangin kalau ngepel rumah ibu 1.500 meter. Ayo. Makanya kata ibu, biarin dah yang tempat lega, yang kita nggak pakai capek. Di mana? Sorga. Satu orang tempatnya lebih luas daripada 7 lapis langit dan bumi. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Apapun keadaan kita, apapun yang sedang kita alamin, udah yang kita harus kejar ampunan Allah aja. Kenapa demikian? Karena Allah wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin.
muttaqin. Karena Allah udah sediakan buat kita semuanya surga yang terhampar luas. Buat siapa? Buat mereka yang bertakwa. Buat saya, buat kita semuanya, ibu-ibu yang belum biasa, teman-teman kita dimanapun berada, saudara-saudara kita yang belum biasa mendawamkan doa selepas azan, insya Allah sepulangnya kita ngaji pada sore hari ini, kita tungguin tuh azan, kita dengerin tuh azan, kita doa selepas azan karena lagi ngejar rahmatnya Allah dan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi. Wallahu a'lam bis. Oh iya. Buat sahabat-sahabat yang menanyakan amalan 10 Muharram ya. 10 Muharram yang pertama dianjurkan sum. Apa sum? Puasa. Tapi kita urut dulu deh, kita urut dari mulai ntar malam bangun tidur. Kita urutkan dari mulai kita bangun tidur, ngapain? Apa yang disunahkan? Mandi. Mandi sunnah. Saya niat mandi sunnah karena Allah. Karena kalau ibu umpamanya nawaitul gusla sunnatan lillahi ta'ala, ribet di hati kita, udah saya niat mandi sunnah karena Allah. Jam berapa mandinya? Boleh ibu bangun tidur mau sholat malam sekalian nyaur, boleh subuh, yang makruh besok siang. Nah lagi puasa mandi di kopiok tuh palanya, ramas lah seger banget. Nah itu mah makruh deh tuh. Maka kita mandinya kalau nggak malam pas bangun ya, atau subuh deh masih pagi waktu duha dah, biarin dah tuh mandi keramas kayak mandi hadas besar bu, kayak mandi hadas besar. Habis mandi motong kuku, pakai sipat mata, cakep banget itu dia. Habis mandi pakai sipat mata, tuh jeli banget tuh matanya gitu ya. Terus dia motong kuku, tuh habis mandi kan kuku kita empuk, kita potongin deh tuh, dapat fadilah dari ya. Habis itu kita puasa dan niat puasa. Kalau yang puasa qadha, nawaitu shauma ghadin an qadha ramadhana fi yaumi asyura fardu lillahi ta'ala. Saya niat puasa esok hari, entar malam tuh sambil nyaur niat. Saya niat puasa esok hari membayar qadha bulan Ramadan di hari Asyura, wajib karena Allah. Kita nggak pakai qadha, orang kita mau udah nggak punya qadhaan, iya ngapa? Nah ya berarti puasa Asyuranya doang. Nawaitu shauma Asyura sunnatan lillahi ta'ala. Saya niat puasa hari Asyura sunnah karena Allah. Karena kata Nabi, siapa orang yang puasa hari Asyura maka menjadi penebus kesalahan dan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ya kan, kalau nggak ada uzur syar'i puasa besok insya. Yang hari ini udah ada temennya, ada jadi tasu'a puasa, alhamdulillah. Karena Nabi juga bilang, jika aku tahun yang akan datang masih ada di bulan Muharram, aku akan puasa tanggal 9 Muharram yang disebut dengan hari tasu'a, untuk membedakan antara puasanya orang Islam dengan puasanya non Muslim. Karena orang-orang Yahudi juga sama melaksanakan puasa Muharram, supaya yang bedain jadi orang Islam 2 hari, yaitu hari Tasu'a dan hari Asyura. Habis puasa, niat puasa, subuh dah tuh, gubliah subuh, sholat subuh, ngapain tuh pagi-pagi, biasa dah tuh orang perempuan. Habis itu waktu duha, biasa santai kan, kalau lagi pada puasa di rumah nggak pada masak, ya udah kita sholat duhanya awal. Biasanya sih kita pas sholat duha umpamanya jam 8:30, kalau lagi nyantai di rumah, kecuali mau pergi biasanya jam 7. Jam 7 kita udah sholat duha, gitu ya. Sholat duha dah, berapa biasanya? 8 rakaat. Mau dikumpulin katanya nggak ngapa-ngapain, ini 12 rakaat, cakep gitu ya, cakep. Oh kita 4 rakaat aja dah. Habis itu, habis puasa di hari Asyura dianjurkan, disunahkan untuk sholat mutlak 4 rakaat. Sholat mutlak 4 rakaat dijadiin 2 kali salam. Usolli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. Saya niat sholat sunnah 2 rakaat karena Allah. Di setiap rakaat habis doa iftitah, Fatihah, baca kulhu. Kalau kuasa, kalau mampu 50. Kalau nggak mampu, kita kan yang tahu kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak dipaksain, semampu kita. Mau 3 boleh, mau 7 boleh, yang kuat 50, cakep gitu kan, namanya juga anjuran. Ya. Habis dia di waktu duha, jadi sholat duha dulu, baru sholat mutlak. Nggak usah pakai disebut mutlakon, enggak. Sholli sunnatan rakaataini lillahi ta'ala. 4 rakaat dijadiin 2 kali salam. Tuh, udah sholat, apalagi 6, meluaskan uang belanja. Yang ke-7,
ngusap kepala anak yatim sambil bersedekah kepadanya, jangan usap-usap doang tuh bocah rambutnya berantakan, kesel. Kalau sambil diamplopin bagi duit yang banyak gitu, kagak kesel dia. Ya Bu, silakan dah Bu, silakan dah Bu. Karena dari setiap helai rambut tuh anak yatim akan jadi kifarat dosa kita. Walaupun tuh anak yatimnya palanya rambutnya botak, tetap dia punya pori-pori buat tumbuh rambut. Jangan pakai mili-mili. Oh kita yang yatim yang gondrong, mari yang gondrong nih. Yang botak dia singkirin, lah kasihanan. Ya, ngusap kepala anak yatim sambil bersodakoh kepadanya. Terus apa lagi? Yang kedelapan, silaturahmi sama guru. Yang kesembilan, nengokin orang sakit, silaturahmi sama guru, nengokin orang sakit, gitu ya. Yang ke-10 baca kulhu 1000 kali. Yang udah dicicil katanya ibu-ibu pada nyicil, katanya ketularan kudungan dicicil sampai ke kulhu dicicil 1000 kali dari 1 Muharram 100. Nih hari ini ke 900, besok katanya 100.000 pas katanya. Apa gitu ya? Boleh lah, boleh banget. Ini udah tanggal 9 Bu. Kalau yang belum mulai nyicil berarti hari ini 500, besok 500 gitu. Iya. Habis itu 1000 kali Al-Ikhlas, ayat kursi berapa? 360 kali. 360 kali. Kalau yang head gimana? Yang head jangan baca, ada bacaan yang lain. Yang head kalau 1 kali niat zikir bisa. 1 kali baca Qur'an niat likos di zikri, likos di doa bisa lah. Kalau sampai 1000 niat buat baca Quran itu dia, ya kan? Haram buat orang yang sedang hadas besar. Kalau cuman sekali likos di doa. Ya saya tadi baca Fatihah sedang hadas besar, sedang halangan, sedang haid. Nah itu likos di doa untuk tujuan berdoa. Nengokin orang sakit, kita lagi hadas besar. Likos di doa, niat tujuannya untuk berdoa. Boleh. Mau tidur udah biasa, kebiasaan banget kita baca ayat kursi, kulhu, al-falaq, an-nas. Likos di zikri untuk tujuannya zikir. Boleh. Tapi kalau saya niat membaca ayat kursi yang terkandung di dalam surah Al-Baqarah gitu ya, nah dia niat banget tuh dia baca Quran hadas besar, boleh nggak boleh. Nah jadi baca ayat kursi 360. Yang head besok ada baca apa nih? Yang perbanyak tuh hasbunallah 70 kali. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Mandinya boleh nggak? Boleh. Sholatnya enggak. Potong kukunya dikumpulin boleh, tapi kalau bisa nggak usah. Pakai sifat matanya boleh, nengokin orang sakitnya boleh, ziarah sama gurunya boleh. Masih banyak kan yang boleh. Ada lagi tasbihnya, subhanallahi mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh, walhamdulillahi mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh, wallahu akbar mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh, wa la ilaha illallah mil al-mizan wa muntahal ilmi wa mablaghar ridha wa zinatal arsh. Kayaknya nanti ini buat teman-teman di rumah kalau kepanjangan gitu ya, kayaknya nanti di rumah insya Allah gitu, kayaknya mesti difotoin kali gitu ya, terus ditampilin di ininya nih, di medianya nih, di media sosialnya yang media dakwahnya. Soalnya kalau cuman sekelebatan begini kayaknya nyatet belum keburu, gitu ya, belum keburu kan ya Bu ya. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti orang rumah deh, admin ya, yang pada ngurusin supaya manfaat ya, supaya manfaat. Terima kasih juga yang udah bertanya. Nah itu 10 hal. Pertama mandi, potong kuku, pakai sifat mata, puasa, sholat sunnah mutlak, meluaskan uang belanja, ziarah pada ulama, mengusap kepala anak yatim, menengokin orang sakit, baca kulhu 1000, ayat kursi 360 kali, hasbunallah wa ni'mal wakil 70 kali. Kalau dalam pertolongan Allah insya Allah bisa. Kalau nggak ditolong sama Allah, jangankan yang berpuluh-puluh, beratus-ratus, beribu-ribu, sekali aja juga dia nggak ada pertolongan Allah, bismillah doang berat. Maka kita bersyukur sama Allah dikasih kemudahan, hati ngucap bismillahirrahmanirrahim, jalan ke majelis taklim ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Khalas. Ada 2 pendapat tanggal 9 dan 10 Muharram, ikutin yang mana Ustaz? Ikutin yang ibu yakin. Ikutin yang ibu yakin. Ibu yakin kemarin tanggal 1 Muharramnya hari Selasa. Gitu ya. Memang ada perintah juga dari Al-Qur'an, atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada perintah Allah, taatlah kepada perintah Rasul dan pemerintah di antara kalian.
sempat ada pengumuman bahwasanya 1 Asyura hari Rabu. Ada almanak juga kalender yang hari Rabu. Nah, yang hari Rabu berarti 10 Muharramnya besok Jumat. Yang pengen puasa Rebo, Kamis, Jumat, cakep. Karena ini bukan puasa wajib kan, puasa sunnah gitu. Jangan sampai kita terpecah belah, karena ibadah itu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Yang yakin tanggal 1 Muharramnya hari Selasa, kemudian 10 Muharramnya hari Kamis, jalanin. Tapi kita kayaknya yakinnya, kan karena keyakinan itu nggak bisa didoktrin. Keyakinan itu ada dalam hati kita gitu ya. Ada di dalam hati kita masing-masing gitu. Banyak ulama juga gitu berpendapat 10 Muharramnya hari Kamis. Jadi silahkan buat ibu yakin hari 1 Muharram Selasa dan besok lebaran 10 Muharram pengen menyempurnakan puasa lagi di hari Jumat, bagus banget. Masya Allah, di hari Sayyidul Ayyam dia berpuasa. Yang penting kalau puasa Jumat emang harus ada temennya. Kalau nggak Kamis ke Jumat, kalau nggak Jumat ke Sabtu. Nggak boleh Jumat sendirian, karena Jumat itu adalah hari besarnya umat Islam. Disuruhnya hari Jumat tuh makan-makan besar. Biasanya kita kalau masak 20.000, kalau hari Jumat suruh dibanyakin. Bukan cuma buat keluarga, dibuat sodako. Jangan dibanyakin tuh asumsi kita, siapa yang mau ngabisin? Nah, kita mah kalau masak banyak-banyak, enak-enak, tetangga banyak. Ya Bu, antar ke Gang Jengki. Antar ke Gang Jengki di Kebun Pala sana gitu ya. Kalau kita dianjurkan masak banyak tuh kayak kita berbuka puasa, suruh kata Nabi banyakin kuahnya kalau masak. Buat apa? Buat sodako tujuannya. Kalau buat kita sendiri di rumah namanya israf, berlebihan, nggak boleh. Nggak diajarin sama Nabi. Kalau kita kan buat kita sendiri. Mau buka puasa gorengannya lain, kolaknya lain, besok udah kepikiran. Yang agak biasa bikin gorengan, besok bikin gorengan, nih anak pada puasa semuanya kan gitu-gitu. Selain kita buat bagi minimal tetangga kanan 1, tetangga kiri ade, tetangga depan, tetangga belakang 4 dah udah. Kan sebenarnya yang dimaksud tetangga itu berapa orang? 40. 40 kanan, 40 depan, 40 kiri, 40 belakang. Makanya kalau ibu bilang, Ustazah Suryati, kita bikin acara nggak banyak-banyak dah ya, kita timbangan tetangga, doang nggak apa-apa. Alhamdulillah, tetangga doang aja juga udah 160. Makanya ketahuilah tetangga itu segitu. Kalau ibu niat ngundang tetangga, ya itu 40 depan, 40 belakang, 40 kanan, 40 kiri. Begitu ngundang Ustazah Suryati, Ustazah kita nggak banyak-banyak dah ngundang tetangga, dong bagus banget, tetangga kita 40 depan, 40 kanan gitu loh Bu ya. Ternyata sama yang punya acara maksudnya tetangga dong, tetangga depan atu, kanan atu, kiri atu, belakang atu, sama orang rumah jadi bertujuh. Oh. Masya Allah, alhamdulillah cukup ibu sekalian. Oh, Masya Allah. Bagus bertanya ya. Ngamalinnya mulai ntar habis asar udah boleh. Dari tanggal 1 Muharram aja dicicil tadi boleh. Kalau yang mandinya mulai nanti malam, kita bangun sholat malam atau besok pagi. Kalau puasanya tentunya besok. Terus kalau amalan-amalan zikirnya dimulain dari sekarang aja udah boleh semuanya ya, supaya kebagian semuanya. Terus boleh? Kenapa disebutnya tanggal 10 Muharram itu orang bilangnya lebaran anak yatim? Iya. Kenapa disebut lebaran anak yatim? Karena sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari kemenangan umat Islam pada 10 Muharram atau disebut dengan hari Asyura. Apa nih anjuran Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Di antara yang buat supaya cepat doa kita naik, anjuran Nabi kita jalanin. Apa anjuran Nabi? Adalah salah satunya menyayangi anak yatim gitu ya. Sampai kata Nabi, siapa orang yang mengurus anak yatim, yang mereka menanggung anak yatim, ana wa ka'afilul yatim kahataini fil jannah. Aku bersama orang yang nanggung anak yatim, bersamaku kelak nanti di dalam surga seperti jari tengah dan jari telunjuk. Karena banyaknya orang yang menggunakan momen tersebut, meskipun gak ada ayat khusus untuk wajib nyantunin yatim di 10 Muharram, tidak. Tapi apa nih yang mempercepat doa kita kabul? Apa nih yang bikin cepat Allah sayang? Apa nih yang cepat Allah ridho? Apa nih yang cepat bisa nyenengin Rasul? Agar semuanya maslahat. Sebagai bentuk syukur kita, Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, hari Asyura. Nabi Nuh mendarat ke perahunya 10 Asyura, termasuk Nabi
Ibrahim selamat dari kobaran api Raja Namrud. Itu hari Asyura sebagai bentuk syukur kita kepada Allah, mengekspresikannya pengen melakukan sesuatu yang Allah demen, yang Nabi cinta. Salah satunya adalah banyak sedekah, dan sedekahnya kepada siapa? Anak yatim. Akhirnya kita bilanglah Lebaran anak yatim, karena kan Lebaran itu kan hari suka-suka cita ya, hari sangat bahagia. Kita aja Lebaran pada girang-girang banget, gitu ya kan Bu? Udah hal capek dan segala macamnya, kita kan girang dah tuh. Maka ada qasidah-qasidah kan yang marhaban syahrul muharram itu. Marhaban syahrul muharram, marhaban syahrul mukarram, marhaban yaumu asyura, marhaban syahrul kurama, marhaban syahrul muazzam, marhaban syahrul aitam. Selamat datang bulan agung, selamat datang bulan anak-anak ya yatim. Marhaban syahrul amani, marhaban syahrul salami, marhaban syahrul amani, marhaban syahrul salami. Selamat datang bulan Muharram, selamat datang bulan mulia, selamat datang hari Asyura, selamat datang bulan para dermawan. Tuh yang pada ngasih ya kan? Bahkan kita mendermakan harta, sodako itu adalah sebagai penutup dari segala macam bala. Doa cepat ijabah, nyenangin anak-anak yatim kan rata-rata anak kecil. Bukan yatim aja kita jadi ijabah doa, apalagi dia anak yatim yang butuh kasih sayang. Nggak ngerasa dia kehilangan ayahnya karena banyak ayah dan ibu yang menyayanginya, gitu ya. Selamat datang bulan kemuliaan, bulan keagungan, selamat datang bulan anak-anak yatim, selamat datang bulan keamanan, dan selamat datang bulan Ramadan. Itu arti dari nazam atau qasidah yang tadi saya baca. Marhaban syahrul muharram, marhaban syahrul mukarram, marhaban yaumu asyura, marhaban syahrul kurama. Itu kalimatnya. Marhaban syahrul muazzam, marhaban syahrul aitam, marhaban syahrul amani, marhaban syahrul salami, marhaban syahrul amani, marhaban syahrul salami. Baru dapat satu, ntar deh kita diktein. Alhamdulillah, insya Allah panjang umur sehat. Bulan yang akan datang Allah takdirkan kita untuk berjumpa kembali.